Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Syaputra Alidrus dari Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil esai saya atau karya tulis ilmiah saya mengenai tentang tinjauan hukum terhadap pencemaran Sungai Citarum dalam perspektif hak asasi manusia. Sebelum melangkah ke konsep yang lebih jauh, saya akan mengemukakan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi permasalahan kenapa saya meneliti karya tulis ilmiah tersebut. Ada dua rumusan masalah yang saya bahas di dalam esai saya. Yang pertama, akan kita berbicara soal urgensitasnya atau efektivitas bagaimanakah penegakan hukum dalam memerangi yang namanya tinjauan pencemaran sungai yang ada di Citarum, Jawa Barat dalam perspektif hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, bagaimanakah dampak aktual atau implikasi dari pencemaran Sungai Citarum yang ada di Jawa Barat. Mungkin seperti itu mengenai tentang rumusan masalah. Rekan-rekanku, kita harus perlu mengerti bahwasanya metode yang saya pakai di sini adalah metode secara empiris yuridis konseptual, yang dimana saya turun langsung di Jawa Barat atau di Bandung mengenai tentang penelitian tersebut. Jadi hal ini saya akan kemukakan dimulai dari latar belakang bahwasannya di dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera, tempat tinggal, lahir dan batin itu semuanya ditanggung jawab oleh pemerintah itu sendiri. Untuk itulah ada beberapa problematika yang saya lihat di daerah lingkungan, khususnya di Desa Citarum atau di Sungai Citarum, yang dimana subjek yang melakukan pencemaran ini bukan hanya pihak perseorangan, tetapi juga adalah pihak-pihak korporasi gitu. Nah, jadi saya selaku ingin meneliti hal tersebut dikarenakan dimulai dari pasal 28H tadi, itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, khususnya di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, itu mengatakan bahwa daerah yang tidak berdasarkan dengan AMDAL, hal itu harus ditinjau lebih komprehensif lagi. Pada kesempatan kali ini, AMDAL merupakan sesuatu yang penting untuk menerapkan lingkungan-lingkungan yang bertentangan dengan pencemaran, khususnya di Sungai Citarum itu sendiri. Itu problematika yang cukup besar yang terjadi. Itu atau suatu aksiomatik dari penanggulangan dari pencemaran, yaitu bentuknya adalah AMDAL. Nah, di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, khususnya di dalam pasal 15 ayat 1 bahwa penegakan pemerintah sudah menerapkan yang namanya KLHS atau Kajian Lingkungan Hidup yang Strategis, yang artinya penegakan ini bersumber dari sebuah kelembagaan atau struktural yang dimana dapat menerapkan prinsip-prinsip kemanfaatan di dalam sebuah pertentangan dari kasus yang ada di Desa Citarum, Jawa Barat, di Bandung begitu. Nah, itu yang harus problematika yang ada di dalam esai saya. Kemudian, jika kita meninjau secara teori, Lawrence M. Friedman, yaitu ada 3 teori yang harus kita kemukakan. Yang pertama, kita akan berbicara soal legal structure. Kemudian yang kedua, kita akan berbicara soal legal substance. Kemudian yang ketiga, kita akan berbicara soal legal culture. Oke, legal structure kita akan berbicara soal bagaimana penerapan kelembagaan yang dimana adanya kerjasama dengan lembaga satu dengan lembaga lainnya untuk menanggulangi pertentangan kasus yang ada di Jawa Barat, khususnya di Sungai Citarum yang tadi saya sudah sebutkan. Kemudian yang kedua, legal substance, adanya korelasi dengan undang-undang lingkungan hidup dan juga undang-undang AMDAL dan sebagainya yang akan menjadi dampak pendorong bagi penanggulangan pencemaran sungai di Citarum. Kemudian legal culture adalah gimana masyarakat bisa menerima kebijakan-kebijakan yang dikemukakan oleh pemerintah itu sendiri. Kemudian solusi saya yang dapat saya kemukakan atau pembahasan tadi yang saya kemukakan, urgensi dan dampak aktual, implikasinya itu adalah masyarakat itu dapat lingkungannya tidak terjaga, terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi seperti banjir dan sebagainya. Nah, perlunya adanya solusi yang tepat, yaitu yang saya sebutkan adanya green design untuk menjaga interkonektivitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar kebijakan-kebijakan yang ada dapat saling terselubung ke satu dan lainnya. Kemudian yang kedua, adanya transaksi fleksibilitas yang dimana hal ini berfungsi untuk menjaga stabilitas dalam sebuah kebijakan supaya
peraturan-peraturan kebijakan selaras dengan apa yang dikemukakan di dalam praktek. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.